Saudara, untuk mengetahui bagaimana penanganan pada ke-13 ABK Filipina yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian baru India di Cilacap, Jawa Tengah, kita siang hari ini akan bergabung dengan Gubernur Jawa Tengah, ada Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak Gubernur, Pak Ganjar. Selamat siang. Ya, Pak Ganjar, ini Niluh di Kompas Siang. Pak Ganjar, ABK yang positif varian baru India ini sejauh ini sampai dengan saat ini seperti apa kondisinya, Pak? Ya, kondisinya sudah dites dan sudah baik. Kalau tidak salah sudah selesai semua pemeriksaan, satu orang meninggal. Tapi kami komunikasi terus dengan Bupati ya, yang mengelola laporan dari Bupati Cilacap terus sampai kepada kami. Dinas kami juga mendampingi dan kemudian kita lakukan tracing, Mbak Nilu, kepada mereka-mereka yang pernah merawat ABK itu. Ya, dari yang sudah pernah merawat ternyata setelah kita tes, ini saya bacakan datanya ya, kurang lebih 179 yang pernah kontak erat dan kontak dekat kita tes, dan kemudian ada 42 orang positif. Nah, sekarang kita ambil sampel 12 ya, dan kita bawa ke pemeriksaan genome sequencing-nya di laboratorium UGM begitu. Hasilnya belum keluar ya, Pak? Hasilnya belum keluar, dan yang dari Filipina itu dulu sudah hasilnya kita kirim ke pusat dan ternyata betul ini varian baru. Ini sudah pernah kita laporkan, Mbak, kepada Pak Menko waktu itu kita rapat. Memang usulan saya yang pertama adalah hentikan dulu seluruh proses pertukaran sesuatu kita dengan India. Jika tidak memungkinkan karena ini mungkin urusannya ekonomi, maka saya menyampaikan kepada pimpinan yang ada di Jakarta saat itu agar dilakukan SOP yang jauh lebih ketat. Kalau itu tidak, maka kita sedang mengambil risiko dan itu berbahaya. Kalau yang dites ini belum keluar hasilnya, kemudian ada satu ABK yang meninggal dunia, itu juga dites juga. Apakah hasilnya sudah diketahui, Pak, sejauh ini? Untuk yang dari Filipina sudah confirm semuanya varian baru. Semuanya varian baru. Justru itulah kemudian kita gerak cepat sedikit untuk ngetes siapa kemarin perawat yang merawat para pasien ini. Itulah, Mbak, yang angkanya keluar satu. Pak Ganjar? Sampai dengan siang tadi saya coba komunikasi dengan Bupati. Halo? Iya, iya. Audionya sudah bagus, Pak. Silakan, Pak, lanjutkan. Iya, Pak Ganjar. Halo? Iya, Pak Ganjar, kami bisa mendengar suara Pak Ganjar. Baik, Pak Ganjar, itu tadi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah bahwa kondisi dari ABK ini sudah mulai membaik. Kemudian mereka memang sudah dipastikan, kalau tadi termasuk yang meninggal dunia sudah dipastikan bahwa mereka terserang virus varian baru, yaitu B16172. Kemudian dari ABK yang kemudian dinyatakan positif COVID-19, 179 ini di tracing dan 42 dinyatakan kontak erat. Tapi apakah varian baru atau tidak, ini masih belum keluar hasilnya. Pak Ganjar, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Ganjar, tadi ada menyebutkan soal masih terus dilakukan tracing begitu dengan masih terus dilakukan komunikasi juga dengan pemerintah pusat agar jangan sampai kita mengambil resiko cukup tinggi begitu dengan kedatangan masyarakat ataupun kedatangan ABK asing ini. Selanjutnya seperti apa, Pak? Iya, kami tadi pagi juga sudah komunikasi dengan Menko Perekonomian, bahkan kejadian yang sudah terjadi beberapa waktu lalu saya laporkan kepada Pak Menkes, termasuk hasil dari lab yang ada. Dan Pak Menkes, kalau tidak salah kemarin sampai dengan hari ini sudah mengirimkan tim dan sekarang sedang bekerja di Cilacap. Bahkan selama 3 hari rumah sakit sementara ditutup. Saya hanya minta untuk dilakukan isolasi terpusat. Harus terpusat, jangan mandiri. Kalau mandiri nanti nggak bisa kontrol. Kepala Dinas Kesehatan saya minta untuk pantau dan tadi saya komunikasi langsung dengan Bupati Cilacap agar sudah carikan satu tempat isolasi saja. Maka saya mohon dukungan pada masyarakat, mobil khusus tempat penginapan hotel, please bantu kami agar hotelnya boleh dipakai untuk isolasi.
Kalau Anda semua menolak kita pakai, tentu kita juga bertanya kontribusi Anda dalam kondisi darurat seperti ini. Ini saya katakan secara tegas saja agar kemudian dukungannya ada. Tapi plan B kami juga mencari gedung-gedung untuk persiapan dijadikan tempat isolasi mandiri seperti yang tempat-tempat diklat begitu. Ini yang sekarang Pak Bupati sedang bekerja untuk itu bersama Forkompimda. Pak Ganjar, Anda sempat juga menyebutkan bahwa sesudah terjadi ini ada terjadi begitu peningkatan jumlah kasus pasca Lebaran, terutama dari klaster keluarga. Apa kemudian dilakukan Pemprov untuk menekan lonjakan kasus ini, Pak? Ya, tidak bisa, Mbak. Saya sudah hitung ini dari awal. Apa yang kemudian bisa kita lakukan, kita siapkan sekarang tambahan tempat tidur untuk isolasi, baik yang isolasi di rumah sakit, isolasi terpusat maupun tempat tidur untuk ICU ya, isolasi di ICU. Kenapa ini menjadi penting? Karena saya informasikan juga di Kudus juga terjadi lonjakan. Maka hari ini sedang saya minta untuk dilakukan pengecekan di Kudus. Pak Bupati Kudus juga barusan saya kontak dan beliau menyiapkan ini semuanya. Maka itu bentuk antisipasinya. Meskipun relatif bor kita masih aman karena tadi itu pagi saya coba kontak dengan kawan-kawan kepala dinas. Jadi kalau saya boleh cerita yang umpama seperti yang di Kudus nih Mbak, setelah klaster-klaster itu muncul, tempat tidur yang ada di Kudus untuk isolasi ternyata lumayan penuh. Nah ini yang saya sampaikan bahwa kawan-kawan kepala daerah ayo dong ditingkatkan, tidak bisa lagi kita berhitung dengan cara nanti saja. Maka sekarang mesti disiapkan. Dan dari yang ada itu, RSUD yang ada di Kudus, itu ada 105, Rumah Sakit Mardi Rahayu ada 80, Rumah Sakit Asia 46, kemudian ada Rumah Sakit Islam ada 36. Dan pasien yang tidak tertampung, ini kita siapkan tempat yang ada di Semarang. Maka akan kita bawa ke Semarang. Ini cara kita membantu dan saat ini kapasitasnya ada 257 yang standby dan terisi 62. Artinya kita siap-siap betul untuk membantu beberapa tempat. Inilah yang kita juga sampaikan pada seluruh kawan-kawan bupati. Setelah saya melihat kejadian yang di Cilacap, terus tadi masukan dari Kudus, maka saya minta untuk kawan-kawan bupati wali kota menyiapkan itu semua dan kawan-kawan di provinsi menyiapkan bantuan-bantuan agar nanti bisa dijadikan satu keputusan untuk mengantisipasi. Tapi apakah semua daerah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai Pak kemudian untuk mengantisipasi lonjakan ini? Alhamdulillah iya Mbak, karena kita sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Maka kemarin ketika kawan-kawan di kabupaten kota, Forkompimda, TNI Polri turun, semua pihak turun, itu kan hasilnya juga positif, bagus kan, turun semuanya. Nah ketika kemudian semua turun, saya bilang jangan lengah, besok Lebaran. Jangan lengah, Lebarannya udah pulang, kemarin ada yang nekat mudik, ada yang ketularan, sekarang ada arus baliknya. Ingat ya, hari Kamis kemarin itu ada Lebaran Kupatan namanya, hari Kamis. Itu kita mesti menghitung 14 hari dari hari raya, 14 hari dari Kupatan lagi, dan kita masih menghitung ke depan. Jadi kita mesti siap-siap betul untuk antisipasi dan rata-rata mereka punya. Makanya harus ada sikap kedaruratan dari masing-masing kepala daerah. Dan mumpung ini dengan Kompas saya sampaikan, teman-teman kepala daerah perhatikan betul. Ketika pariwisata, tempat keramaian, apapun yang tidak bisa disiplin, tolong ditutup. Dan jangan ada kepala daerah yang memberikan contoh untuk membuka event-event yang akhirnya menimbulkan kerukunan dan tidak teratur. Ini saya ingatkan karena ada yang melakukan itu. Oke, Pak Ganjar, itu adalah antisipasi untuk COVID-19 klaster pasca Lebaran. Ini kan kejadian yang terjadi di Cilacap, Pak. Ini jadi warning begitu ya, peringatan besar begitu bahwa virus dari varian India ini sudah ada gitu Pak di Jawa Tengah. Apa kemudian antisipasinya Pak agar virus yang disebut lebih cepat penular ini tidak menyebar dengan cepat di sana? Satu adalah isolasi Mbak, nggak ada yang lain lagi. Maka Cilacap diisolasi, dilakukan tracing seketat-ketatnya. Maka saya sampaikan kemarin, di mana mereka? Ada isolasi mandiri Pak, di mana? Di rumah masing-masing? Tidak. Bawa mereka semuanya ke isolasi terpusat. Yang di rumah yang sudah berhubungan, langsung semuanya pastikan di swab. Harus dipastikan. Itulah kemudian saya memohon kebijakannya kepada pemerintah pusat. Semua hubungan yang sifatnya langsung hari ini, khususnya perdagangan kita dengan India atau negara lain yang memang punya potensi itu, tolong hentikan dulu.
kalaulah kemudian tidak bisa dihentikan, saya mohon betul pada otoritas pengambil keputusan ini agar dilakukan SOP yang ketat. Dan saya sudah sampaikan ini kepada Pak Menko dan Pak Menkes. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita sudah mengambil risiko yang berat. Ya, jangan sampai ini terjadi. Karena ini bukan kita bicarakan sekarang, kita sudah bawa kepada rapat sebelumnya. Maka saya sudah siapkan skenario bahwa ini akan terjadi. Maka kami insya Allah Mbak sudah siap untuk menangani itu begitu. Termasuk juga dari sisi fasilitas kesehatannya ya Pak? Tentu saja. Maka tadi untuk pengetesan genome sequencesnya, kalau semua ke pusat nanti terlalu lama, apalagi menunggu sampai 2 minggu, maka kita minta bantuan UGM. Okay. Dan UGM sanggup melakukan, Undip juga sudah siap. Sebenarnya kita bisa tunjuk saja gitu. Baik. Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, terima kasih waktunya bersama dengan Kompas siang hari ini. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama Mbak Nilu.